Gulingin aja tuh presiden lu, presiden sialan itu, bikin bisnis kita rusak. Itu yang disebut londo ireng. Nah, kenapa kepentingan terusik? Pasar import RI-nya menyusut. Indonesia berkurang. Kalau ada swasembada pangan itu nggak import lagi. Kalau importnya berkurang, yang ekspor nggak dapat duit. Yang ekspor siapa? Negara asing. Kalau kamu masih membela negara asing, kamu bajingan sejati. Kenapa kepentingan asing terusik? Eksportir kehilangan pasar, saya udah baru menjelaskan, volume perdagangan turun, dan kuota ekspornya mereka juga tertekan. Nih, reaksi terdokumentasinya. 3,85 juta ton impor beras, itu tahun 2024. Kalau Indonesia swasembada pangan, pasti ini berkurang. Kalau ini berkurang, devisa mereka yang berkurang, ya kan? 4 negara eksportir terutama yang terdampak siapa saja? Thailand, Vietnam, India, Pakistan, kena. Pasar Republik Indonesia, ekspor mereka terpukul. Jadi, Presiden Prabowo memang paling gila, paling brutal, langsung swasembada pangan, hantam semuanya kepentingan asing. Gimana nggak dihantam? Nah, dari gambar ini, siapa londo irengnya? Nih, londo irengnya adalah importir. Itu yang harus Anda perhatikan. Nah, kita lihat. Food estate dan swasembada pangan. Sampai akhirnya digoreng lah, cerita tentang pesta babi di Papua lah. Itu semua kan karena ini, sebenarnya. Kita lihat aja di sini, produksi beras 2025 naik 13%, jadi 34 juta ton. Zero import beras 2025, tidak ada impor beras. Stok cadangan beras pemerintah di Bulog tertinggi dalam beberapa dekade, 3,9 juta ton. Nilai tukar petani, ya, diuntungkan. 4 komoditas strategis, beras, jagung, gula konsumsi, importnya mulai dibatasin. Sakit para importir ini, oligarki importir, pusing, ya kan? Eksportir juga pusing dari negara sana. Akhirnya mereka bersekongkol. Gulingin aja tuh presiden lu, presiden sialan itu, bikin bisnis kita rusak. Itu yang disebut londo ireng. Jadi kita lihat di sini, hal buruknya apa? Deforestasi. Ini yang harus dipikirkan pemerintah. Bagaimana mengganti 190.000 hektar ini? Jangan cuma kita babat, tapi kita reboisasi, ya kan? 1-2 juta hektar target food estate. Target Merauke untuk swasembada digusur hutan dan lahan adat suku Malin. Berikan kompensasi yang fair. Jangan mereka-mereka ini cuma digusur hanya karena alasan swasembada pangan, tapi pemerintah APBN-nya dikorupsi, nggak mau kasih mereka uang. Ganti dong secara fair. Itu tanah adat. Jangan sampai dengan kepentingan negara, masyarakat ada yang diinjak. Be fair, supaya presiden dicintai seperti Raja Bhumibol di Thailand pada saat itu. Semua itu masalah keadilan, ya. 2,4% produktivitas historis. Food estate hanya 2,4%, pola gagal berulang. Ini terjadi. Produktivitasnya itu kecil. 108 triliun cetak sawah era lalu. Hanya menghasilkan 5% ekspansi lahan. Efektivitasnya rendah. Karena apa? Kompetensi. Nggak beres. Mari kita beresin. Terjadi 780 juta ton CO2. Proyeksi emisi bila 2 juta hektar dibuka, rugi karbonnya 47 triliun.